Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Damai Indonesiaku dan masih di segmen tanya jawab atau interaksi langsung. Kalau tadi Ustadz Fatih Rishad yang berinteraksi langsung kepada para jamaah bapak-bapak dan juga jamaah ibu-ibu. Nah, Ustadz Ujai udah siap dengan mic-nya, ini ada dua penanya yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada bapak-bapak dan juga ada ibu-ibu. Silakan boleh langsung ke jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Ujai, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Silakan. Baik, terima kasih. Giliran aneh sekarang. Kita ke bapak-bapak dulu atau ke ibu-ibu dulu nih? Bapak-bapak. Mana yang bapak kita mau nanya? Oke, sebutin namanya dulu Bang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mic-nya dipakai, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, silakan. Alhamdulillah Ustaz, berikan kesempatan ini dan Masya Allah tadi tausiahnya, saya tertarik dengan judul itu, penyampaian dan ada beberapa pertanyaan nih, Insya Allah. Jadi gini, perbuatan dosa itu atau maksiat itu memang perbuatan yang sangat buruk ya. Tetapi dosa meremehkan atau menyepelekan atau menjelekkan ulama itu kadang-kadang tidak menjadikan satu ukuran karena lebih memahami kepada ulama yang diyakininya dengan ulama tersebut. Jadi di sini apalagi menjelek-menjelekannya di media sosial. Nah, insya Allah saya pertanyaan nih, gimana hukumnya Ustadz dengan adanya pertanyaan ini dan bagaimana menjikapi perbuatan tersebut? Mudah-mudahan bisa memberikan satu penjelasan. Demikian, terima kasih. Naam. Oh iya maaf. Oh iya, namanya siapa tadi? Nggak ditanya Ustadz tadi. Iya, udah Ustadz tanya, aman Bapak yang lupa. Saya juga lupa Bapak kagak ngomong. Siapa? Saya dengan Budi Purwanto. Budi Purwanto, siap Bapak Budi Purwanto. Ini bertanya, Bapak boleh sambil duduk. Sebab kalau entar diri terus juga kayak orang disetrap Bang. Ujai juga boleh sambil duduk, Ujai boleh. Iya. Oke, ini lagi latihan nih soalnya segmen baru model macam kayak begini ya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang sama dirahmati oleh Allah, ini pertanyaan juga sangat bagus nih Bang. Kenapa? Karena hal yang seperti ini menjadi sebuah fenomena yang baru. Padahal fenomena itu adalah sesuatu yang buruk, betul nggak? Orang dulu bukan nggak boleh kritik, bukan enggak boleh yang namanya meluruskan walaupun dia seorang ulama. Karena memang mengingatkan, nasihat menasehati itu kan bagian daripada konsep agama juga, betul nggak? Makanya di dalam surat yang ibu-ibu sama bapak-bapak paling doyan dan pasti bapak sama ibu udah hafal. Yeah. Wal asri innal lafi illal amanu watawa. Masya Allah, mak apa? Ngapa emang kedoyanannya itu surat? Betul kagak? Pokoknya nih kaban saban sholat saya udah tebak muka-muka yang model kayak begini nih. Ya, paling panjang wal asri sama tabat yada, ya kan? Tabat yada sama wal asri udahan, kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad udahan, ya al-falaq sama Anas. Rada capek sedikit mau buru-buru ina atoina. Bener apa benar? Ngapa jadi ke situ arah kita ini? balik lagi. Tuh kan apa gua kata, orang sini doang yang berani sama kiai. Saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita memang nasihat menasehati. Betul kagak? Nah kadang-kadang kalau bicara nasihat aja Pak, Imam Syafi'i bilang enggak boleh depan muka orang. Betul? Ustadz Fatih ame Habib Abdurrahman salah. Atau sebaliknya saya salah. Ini kan sama-sama penceramah nih. Iya kan? Terus umpamanya saya ceramah ada yang salah nih, ada yang salah. Ya. Terus kemudian karena memang saya salah harus diluruskan, tapi tiba-tiba
Ustadz Fatih naik ceramah. Tadi ngomong-ngomong bapak-bapak ibu-ibu tuh yang disamen Ustadz Uja itu salah tuh, jangan begitu, ntar sesat tuh urusannya itu. Assalamualaikum. Kira-kira saya nyengir apa langsung nyek begitu kira-kira? Hah? Cara nasehatin aja, jangan depan orang. Kalaupun ibarat kata depan orangnya, pakai cara yang sekiranya bagaimana dia kagak kesinggung. Lu betul-betul aja pengalaman kayaknya ini. Iya. Bener gak? Sayyidina Husain dan Hasan sama Husain. Siapa itu? Cucunya Nabi. Kagak selamanya sih Hasan Husain cucunya Nabi. Ponakan gua Hasan Husain. Kembar juga. Tapi yang dimaksud adalah cucu Nabi. Ya kan? Cucunya Nabi kita Muhammad SAW, Hasan Husain, pernah ngeliat bapak-bapak wudunya kagak becus. Wudunya kagak becus. Itu bahasa mana ya becus ya? Emang orang Bekasi ngerti yang begitu? Oradanta kagak jelas wudunya, kagak sesuai sama hukum. Bekasi itu ya oradanta ya. Ini muka-muka oradanta begini nih ya. Dah, terus kemudian bagaimana nih? Kan kagak mungkin, apalagi dia anak bocah. Tapi subhanallah anak bocah punya yang namanya cara. Besok diajarin, aneh lupa siapa yang jadi pelakunya, siapa yang jadi ngajarin, lupa. Pokoknya berdua aja itu ya. Terus diajarin nih yang salah satunya. Dia cerita, dia ngambil air wudhu. Coba kamu ngambil air wudhu deh, gitu kan. Terus cara wudhu nih yang begini, yang benar begini, bukan begitu, kamu salah. Dilihat sama orang yang tadi salah. Oh iya tadi gue wudhu begitu, salah gue. Masa gue kalah anak kecil gitu kan. Tapi akhirnya dia kesinggung nggak? Kenapa? Karena dia adik kakak lagi saling ngajarin, bukan ngajarin si bapak. Tuh subhanallah, punya yang namanya cara, betul. Kalau soal karang orang-orang tadi seperti Ustadz Fatih bilang, sombong. Bah ilaha illallah lagunya udah kayak yang namanya ilmunya selangit. Jangan kata ibaratnya dia punya disiplin ilmu, boro-boro yang dikritik masih apa? Ulamanya kayak apa? Bukan gak boleh dikritik, ulama boleh. Tapi lagunya udah kayak yang paling alim. Bikin video hajar yang namanya Ustadz ini. Kan lagi rame begitu tuh main hajar-hajaran tuh. Kelompok yang nih ngajar yang nih. Ini nih terdapat syubhat. Wah, dari Ustadz Fulan bin Fulan pada saat beliau menerangkan ini, wah, mestinya minta maaf aja dong tuh Ustadz segala macam. Dijadiin yang namanya konten. Bukannya boleh atau kagak boleh, nggak masalah kalau misalkan perkara itu adalah perkara yang sekiranya memang menjadi bab usul. Tahu nggak? Assalamualaikum. Misalnya, gue jadi panjang kemarin nih urusan ini. Ibu-ibu sama bapak-bapak nih saya ngejawab begini, paham apa kagak sih? Pokoknya paham kagak paham, belaga paham aja dah gitu ya. Pokoknya ngerti kagak ngerti, belaga ngerti. Udah gitu aja, udah begitu ya. Yang penting gue aman aja, udah gitu aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buat kita semua. Amin. Ya. Kalau masalah ada orang secara usul umpamanya ini kiai atau misalkan ngaku kiai tapi berbeda dalam prinsip agama yang fundamental. Misalnya haji, ada orang ngomong nih kiai, haji itu perginya ke Condet Gang Bulu, bukan ke Arab Saudi, bukan ke Mekah. Betul. Inilah agama Islam yang sebenarnya kata dia. Terus kita dengar, biar kata pengikutnya banyak, kira-kira kita lempengin apa kagak nih orang? Lurusin apa kagak nih orang? Karena dia ngomongnya di sosial media, ya kita juga sampaikan di sosial media. Boleh, kenapa? Udah jelas perkaranya. Betul apa benar? Salahnya tuh udah parah, fatal gitu loh.
baru kita kemukakan dalil. Dia ngelawan, kita lawan lagi dengan hujah dan dalil, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan persoalannya masih sekitar ranah ikhtilaf, sampai budek beuban, udah sama, nggak rapi-rapi, bener gak? Kayak contoh dah, masalah tahlilan umpamanya, masalah yang namanya maulid nabi umpamanya, ya dari zaman jebot, aneh masih kecil, ya masih main gundu di lapangan begitu, sampai gini hari udah ada, main salah-salahan kayak gitu kagak rapi saudara. Musik haram apa kagak haram umpamanya, dari dulu udah ada perbedaan tuh saudara hadirin, nggak rapi urusannya, betul. Ini yang ranah begitu, apalagi bang, yang sekarang walaupun tuh orang berilmu, tapi faedahnya kagak ada, jadi buat ribut. Segala yang namanya nasab orang mohon maaf, dicari-cari, betul apa kagak? Terus kemudian dibatal-batalin, bukan cucunya Anuh, bukan cucunya ini. Ampe gini hari kagak kelar. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas apa jelas? Udahan bang urusannya.